di sesi sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana Bang Harun ini ternyata punya guru yang selain orang tuanya juga ada pamannya yang mengajarkan keuletan dan juga ketangguhan dan disiplin. Ini yang menarik. Dan ternyata disiplin itu terbawa hingga akhirnya beliau mendapatkan pekerjaan menjadi seorang PNS. Dan itu pun bukan dengan gampang. Dan perjuangan juga, lika-likunya, zigzagnya gitu kan. Nah, kita lanjutkan seperti itu. Nah, ini gini Bang, kalau tadi kan ternyata dunia kampus itu tidak membuat seorang Harun Ar-Rasyid itu berhenti untuk berproses gitu kan. Nah, di posisi hari ini begitu jadi seorang PNS, seorang pegawai, yang tadi kan dua pilihan sebenarnya. Kalau di BUMN itu kemungkinan kayanya tanda petik itu ada. Tapi kalau di PNS itu sebenarnya kalau orang jujur sesuai dengan apa yang diterima, ya agak berat. Kecuali mungkin dapat warisan gitu ya. Tetapi kan ini sebuah idealisme. Artinya ketika kita bicara untuk duniawi, insya Allah akhirat kita walaupun mungkin dunianya kurang, akhirat pasti dapat besar. Karena kita jujur gitu kan. Nah itu gimana cerita awalnya Bang? Kok bisa ke PNS itu? Jadi gini Mas Aris, saya itu ingin selalu berbeda. Kalau saat itu teman-teman ingin jadi pekerja itu tadi yang familiar, saat itu jadi pegawai BUMN atau swasta, itu saya mencari suatu pekerjaan yang berbeda. Makanya saat itu juga ada tes CPNS, saya ngambil juga di jabatan fungsional calon peneliti malah. Peneliti langsung ya, spesifik peneliti ya. Berbeda, teman-teman yang lain ngambil di Direktorat Jenderal, gitu. Jadi saya ingin coba men-challenge diri sendiri seperti itu. Jadi men-challenge sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya ketika dihadapkan ada dua pilihan dan BUMN atau ya PNS, karena tadi kelihatan ingin tadi juga salah satunya istilahnya menimba ilmu kembali, yaitu tadi punya cita-cita ingin kuliah di kampus yang memang menjadi cita-cita waktu kecil, itu akhirnya ya udah memaksakan diri masuk PNS. Lepas tadi mau kaya mau tidak, belakangan. Karena kita selalu berpendapat PNS itu kan juga enak ya, kalau identik dengan datang ke kantor, ngopi, baca koran, pulang. Nah, itu asumsi ya, itu asumsi ya. Tapi alhamdulillah PNS sekarang tidak. Dengan ada perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dari PNS menjadi ASN, Aparatur Sipil Negara, kita dituntut untuk berpikir berbeda. Dengan di undang-undang tersebut mengarah ke merit system, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi, ya kan, kompetensi dan kinerja seperti itu. Jadi ketika kita pun jadi PNS sekarang berbeda dengan PNS dulu. Ya, ketika kita profesional, insya Allah rezeki ada saja. Jadi PNS reformasi lah ya. Betul. Berarti gini Bang, kalau tadi kan waktu kuliah itu kan sudah ketakar nih 4 tahun lulus gitu kan, cari kerja. Kalau PNS ini kan sebenarnya sudah masuk ke masyarakat. Yang kita nggak pernah tahu sampai kapan selesainya, mungkin pada saat akhir pensiun. Walaupun pensiun ini pun ada orang yang sampai benar umur 58 tahun, atau mungkin pensiun dini. Nah itu kan perlu sebuah peta kan, ibaratnya gini, perjalanan tuh dari Jakarta menuju Surabaya, ada orang yang hanya punya peta sampai Bandung. Mau sehebat apapun dia berpikir positif, karena petanya hanya sampai Bandung, ya sampai Bandung saja. Tapi kalau orang yang petanya sampai Surabaya, ya insya Allah ya akan sampai ke tujuan. Nah itu gimana? Ketika kan berarti begitu jadi seorang PNS itu kan sudah mulai merancang. Apa yang Bang Harun rancang gitu? Ya, jadi gini, kita sekarang yang tadi saya bilang PNS ini berdasarkan merit system. Jadi kompetensi nomor 1, kinerja nomor 1, kualifikasi kita. Kebetulan saya dari awal fungsional, fungsional peneliti. Sekarang pun karir di masa tengah. Nah, kalau saya pribadi buat teman-teman pekerja memang ini harus dibiasakan. Kekhawatiran akan pensiun itu pasti ada, biasanya teman-teman, karena ketidaksiapan, tidak ada perencanaan seperti Mas Ari sampaikan. Kalau saya pribadi itu tadi, ketika kita sudah mengambil tindakan atau pilihan sebagai peneliti, ya udah, saya itu peneliti posisi sekarang peneliti muda. Kita sudah mempunyai perencanaan. Targetan saya minimal peneliti madya misalnya. Peneliti madya usia 60 pensiunnya. 65 tahun, mohon maaf. Kalau yang muda 60 tahun, madya 65 tahun. Nah, kita udah punya perencanaan. Selain itu backup-nya apa? Kita punya kegiatan di luar kegiatan utama sebagai peneliti seperti itu. Jaringan diperbanyak, komunikasi
silaturahim dengan teman-teman lain diperbanyak seperti Iya. itu. Sehingga kita punya kegiatan di luar kegiatan utama kita sebagai pekerja. Nah, ini yang biasanya teman-teman pekerja itu tidak mempunyai itu. Jadi bekerja ya cuma sekedar bekerja. Ini satu bidang situ saja. Tapi tidak punya aktivitas di luar situ. Sehingga ketika nanti dia pensiun, terjadi kebingungan, mau ngapain saya seperti itu. Seperti senior-senior saya juga banyak. Nah, saya sebagai PNS sudah merancang itu. Gitu. Apalagi alhamdulillah punya posisi sebagai fungsional peneliti. Jadi ya udah, kita punya penelitian, kegiatan segala macam itu kita bisa komunikasi di luar itu. Tetapi itu tadi, kita tidak menyalahgunakan, tetap sesuai koridor peraturan yang ada. Seperti itu Mas Haris. Kalau pekerja itu gini, pekerja itu kenapa tidak bisa keluar dari cangkang kura-kuranya gitu ya? Karena sudah merasa masuk jam 8, pulang jam 5, atau mungkin lembur, kecapean, besok seperti itu lagi, sehingga nggak bisa mikir nih, dunia itu bukan hanya kerja. Betul. Dunia itu juga ada dunia keluarga, dunia aktivitas, dunia politik, segala macam. Seharusnya kan mereka juga berpikir begitu. Nah, ini kan yang tidak banyak pekerja lakukan. Nah, sementara Bang Harun juga mikir, nggak mungkin dong selamanya saya jadi PNS. Nggak mungkin dong saya selamanya jadi peneliti. Tentu ada karir-karir lain yang kalau kita mulai dari masuk pertama kali jadi PNS, itu kan akan mempersiapkan. Jadi ibaratnya gini, kalau orang itu besok pensiun, stres dia. Tapi kalau Bang Harun kan enggak. Kenapa? Sudah ada backup plan gitu kan. Nah, itu saya pikir tidak semua orang. Itu gimana ngaturnya Bang? Itu kan untuk secara waktu, secara kompetensi, terus mimpi kita tetap tercapai, itu gimana? Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ya, sudah pasti. Pertama, kita sebagai PNS ini kan sudah terikat dengan jadwal yang tetap. Masuk tadi jam 7.30, pulang jam 4. Tetapi ada satu kelebihan dari kami yang fungsional peneliti. Dengan targetan-targetan yang ada, kita ada istilahnya fleksibilitas dalam waktu, sehingga manajemen waktunya ada. Kemudian kita juga butuh pengorbanan untuk menyisihkan waktu yang tersisa untuk itu tadi, hal-hal yang lain. Sebenarnya kalau cita-cita untuk jadi PNS ya mudah-mudahan istiqomah tetap PNS seumur hidup. Dalam artian sampai usia 60 atau 65 tadi sampai pensiun istilahnya. Tetap seperti itu Mas Haris. Tetapi balik lagi, di luar itu kita punya kegiatan yang lain. Itu sehingga kita tidak nanti ketika sudah pensiun tidak terjadi kebingungan. Bukan post-post syndrome ya. Justru kita menikmati ya. Dan sekarang kita lihat banyak kok tokoh-tokoh yang PNS tetapi dia bisa beraktivitas di lain hal seperti itu. Itu sudah banyak seperti itu. Nah, itu yang harus kita giatkan untuk pekerja-pekerja saat ini untuk melakukan itu. Nah, kalau memang ada beberapa tempat pekerjaan yang memang agak sulit untuk beraktivitas atau berakselerasi, yang mungkin dipikirkanlah cari tempat yang pekerjaan yang bisa itu tadi aktivitas yang lain. Karena kita kan tidak terlepas itu tadi masa pola hidupnya seperti itu. Kuliah, lulus, kerja, udah kerja, pensiun, mati. Gitu kan enggak juga. Gitu. Jadi carilah hal-hal yang lain seperti itu. Terkadang orang juga melihat PNS, apalagi PNS seperti saya, PNS di dunia litbang, itu sesuatu yang mungkin tidak dilirik Mas Haris, atau banyak yang orang tidak banyak ketahui seperti itu. Gitu. Ternyata ketika kita masuk ke dunia situ, pekerjaan litbang sangat luas. Itu apa Bang yang diteliti atau mungkin yang day by day gitu kan? Yang kalau bagi orang awam mungkin apa sih menariknya? Tapi kalau bagi seorang peneliti, semakin dia ulik itu kayaknya semakin asik gitu. Itu apa tuh yang diinin? Kan kita kalau berbicara riset, pengertian riset itu kan suatu penelitian untuk menghadapi suatu masalah yang secara sistematis, terus
ilmiah, dan kritis. Jadi 3 hal ini, Mas Aris. Sistematis, ilmiah, kritis. Oke. Gitu. Jadi dari ketiga hal ini sudah membuat kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita sudah terbiasa tadi sistematis, kita sesuai aturan. Gitu. Ya kan, melakukan penelitian itu secara ada aturannya. Gitu. Yang kedua itu tadi ilmiah. Jadi harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ini. Nah, ketiga kritis. Kita juga diajarkan kritis, Mas Haris. Jadi, bagaimana kita cara berpikir terhadap suatu permasalahan, menghadapi, ya kan? Itu diajarkan seperti itu. Nah, penelitian ini, kalau buat saya, peneliti kita sudah ada doktrin. Boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong. Itu doktrin peneliti. Kejujuran itu ya. Itulah peneliti. Itu Mas Haris. Jadi, sahabat pekerja, kalau dalam istilah keuangan itu ada istilah story behind the number. Nah, dalam ilmu penelitian, story behind the decision. Jadi, kalau ada sebuah keputusan di masyarakat, di pemerintahan, mungkin bagi orang awam hanya melihat, ya itu aja. Betul. Tapi seorang peneliti melihat nggak hanya aspek itu, ada aspek kritisnya, aspek sistematisnya, sehingga lebih lingkupnya ibaratnya gini, orang mau kemanapun ini pasti setelah A pasti B nih, setelah B sampai itu bagi seorang peneliti, sehingga masalah-masalah di masyarakat itu bisa dipecahkan sebenarnya. Itu akhirnya kita membuat kita terlatih, Mas Ari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun kita lebih easy going menghadapi suatu permasalahan. Karena pola pikir kita sudah terbentuk seperti itu. Betul. Gitu. Berarti ini sahabat pekerja, kalau kita terkait dengan dunia penelitian ini sebetulnya dunia yang sangat menarik. Karena persoalan di masyarakat itu bisa dilihat dalam kacamata yang lebih luas. Kenapa ini dilakukan, apa dampaknya, bagaimana solusinya, ini bagi seorang peneliti itu ibarat kita minum air lah, seperti ini, minum air itu sudah keseharian. Jadi nggak aneh misalkan tiba-tiba kok toko itu berubah, karena sudah ada pakemnya. Selagi tidak berbohong. Nah, baik sahabat pekerja, ini semakin menarik perbincangan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengan OPEK, obrolan pekerja, dengan saya, Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.